مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mega Islami. Kali ini kita akan membahas tentang kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi pertanda kiamat. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa makhluk bermata satu ini menjadi ujian keimanan terbesar kaum muslimin di muka bumi. Dajjal senantiasa memperdaya manusia dengan fitnah-fitnah yang menjerumuskan dengan mengikis keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan tipu daya yang membuat manusia terkagum-kagum dan akhirnya menjadi pengikutnya. Oleh sebab itu, kita harus mewaspadai tipuan sihir Dajjal menjelang hari kiamat. Lantas apa saja tipuan yang dimaksud? Tonton videonya sampai habis untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Yang pertama adalah menyiksa orang beriman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Dajjal dengan cerita yang panjang, dan diantaranya disabdakan, Dajjal akan datang dan haram atasnya untuk memasuki kota Madinah, sehingga ia berada di luar kota di daratan yang luas. Lalu ada seorang mukmin yang terbaik di semua orang yang datang kepada Dajjal dan berkata, aku bersaksi bahwa Andalah Dajjal yang telah diceritakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal berkata, bagaimana jika saya bunuh orang ini lalu saya hidupkan kembali? Apakah kalian ragu tentang aku? Jawab mereka, tidak. Lalu dibunuhlah orang itu dan dihidupkan kembali. Maka orang mukmin itu berkata, demi Allah, kini aku makin yakin tentang dirimu bahwa Anda adalah Dajjal. Maka Dajjal berkata, apakah aku bunuh lagi saja? Namun Allah tidak mengizinkan, sehingga Dajjal tidak dapat membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah membawa air dan api. Dari Uqbah bin Amr berkata, pada Hudzaifah, tiadakah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu api, maka sesungguhnya itulah air yang dingin. Sedangkan jika dilihat oleh orang-orang itu air yang dingin, maka itulah api yang membakar. Maka barang siapa mendapatinya hendaklah masuk pada yang dilihatnya, berupa air, berupa api, sebab sebenarnya itu adalah air tawar yang dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, menyembuhkan kebutaan, penyakit belang, dan sopak. Dia Dajjal mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mengaku nabi lalu mengaku Tuhan. Kemudian ia Dajjal berkata setelah itu, sesungguhnya aku seorang nabi. Lalu bergetarlah semua yang berakal, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, aku adalah Allah. Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong, dan tertulis di antara kedua matanya kafir, dan terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di awal kemunculannya ia berkata, aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima adalah menurunkan hujan. Bersama Dajjal, Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang, kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keenam adalah menyuburkan tanah. An-Nawas bin Sam'a radhiyallahu anhu berkata,
bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin." Maka dia pergi mendatangi kaum-kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya. Lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur, dan mereka mengembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya, lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. 7. Memiliki bukit roti. Al-Mughirah bin Syub'ah radhiyallahu anha berkata, seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Apa kepentinganmu?" Aku menjawab, "Orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air." Lalu Nabi menjawab, "Itu sangat remeh bagi Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 8. Menghidupkan manusia yang dibunuhnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang dengan beraninya pergi menemui Dajjal. Lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, "Hendak kemana engkau?" Ia menjawab, "Saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, yaitu Dajjal." Lalu mereka bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami?" Orang mukmin itu menjawab, "Tuhan kami tidak sama." Maka berkatalah pegawai Dajjal, "Bunuhlah dia." Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, "Jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya." Maka dibawakanlah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka segera Dajjal menyuruh rebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, "Apakah engkau tidak percaya kepada kami?" Mukmin itu menjawab, "Engkaulah Al-Masih pendusta." Maka Dajjal memerintahkan kaum mukmin itu digergaji badannya dari kepala hingga ke kakinya menjadi 2 bagian. Lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, "Bangunlah." Maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan bertambah yakin." Kemudian orang mukmin itu kembali berkata, "Hai sekalian manusia, ia Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun." Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelih. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka, padahal dilempar ke surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah manusia yang paling besar kesaksiannya, syahid di sisi Rabbul Alamin." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, ke-9, didukung pasukan jin. Dari Abdullah bin Amru bin Al-Arsh radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal akan keluar pada umatku. Maka tinggal penjahat-penjahat manusia dengan kecepatan burung dan jiwa serigala yang tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak kemungkaran, sehingga setan menyerupai mereka dan berkata kepada mereka, 'Tidakkah kamu menyambut saya?'
Mereka menjawab, "Apakah yang kau perintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala?" Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.